Bab 2 Janji di Jalan Sabang. Langkah Budeng cepat menuruni tangga apartemen. Malam itu Jakarta belum sepenuhnya tidur, deru kendaraan dan aroma sate dari kaki lima bercampur dengan udara lembab sisa hujan. Di tangannya, foto Polaroid tadi masih bergetar. Siapa yang sempat memotretku di balkon? Pikirnya, jaraknya terlalu dekat, sudutnya pas, seolah diambil dari unit sebelah. Ia mengenakan jaket abu-abu seperti instruksi. Di dalam saku, ia menyelipkan perekam suara kecil, kebiasaan jurnalis paranoid yang kini terasa berguna. Jalan Sabang tak jauh, hanya 10 menit dengan motor. Saat tiba, lampu-lampu kafe tua masih menyala, tapi warnet tempat ia dulu menulis artikel pertama kini gelap dan terkunci rapat. Cat dindingnya mengelupas, papan nama kusam nyaris tak terbaca. Di pojok jalan, seorang perempuan berdiri. Rambut hitam sebahu, hoodie hitam, wajahnya setengah tertutup masker. Begitu Budeng mendekat, ia memberi kode dengan menyentuh jam tangan 3 kali. "Budeng Atmaja," tanyanya pelan. "Kau yang meneleponku?" "Namaku Alia, kau butuh aku kalau ingin bertahan." Budeng menahan diri untuk tidak langsung percaya. "Kenapa aku harus percaya pada orang asing yang bahkan tahu namaku?" Alia menatap lurus. "Karena mereka sudah menandaimu, dan aku pernah ada di posisimu." Ia merogoh tasnya, mengeluarkan flash disk merah. "Ini kuncinya, file ini berisi setengah peta digital. Setengahnya lagi ada padamu, di email tadi. Gabungkan, dan kau akan tahu pintu kedua." Budeng menyipitkan mata. "Kalau kau tahu semua ini, kenapa tidak kau sendiri yang selesaikan?" Alia tersenyum tipis. "Karena targetnya bukan aku, Budeng. Tapi kau." Sebelum ia sempat bertanya lagi, suara motor menderu keras. Dua pria berhelm hitam berhenti tak jauh. Salah satunya mengangkat ponsel, jelas sedang memotret mereka. Alia mencengkeram lengan Budeng. "Jangan lihat ke belakang, ikuti aku." Mereka berlari menembus keramaian Jalan Sabang. Teriakan pedagang bercampur klakson mobil. Budeng merasakan adrenalin menyalakan setiap saraf tubuhnya. Di antara kekacauan itu, satu hal menghantui benaknya, siapa sebenarnya Alia, penolong atau jebakan baru? Dan di saku jaketnya, flash disk merah itu terasa semakin berat, seolah menyimpan jawaban yang tak seharusnya ia temukan. Asteris. Budeng dan Alia baru berhenti berlari setelah melewati 2 gang sempit yang gelap. Nafas mereka terengah-engah, tapi Alia masih memegang lengannya erat. "Kita aman di sini," katanya. Suaranya rendah, tapi sorot matanya tetap waspada, memindai tiap sudut gang. Budeng menatapnya tajam. "Kau masih belum menjelaskan siapa sebenarnya kau." Alia menghela napas, lalu membuka maskernya. Wajahnya pucat, dengan bekas luka tipis di bawah mata kanan. "Aku dulu bagian dari mereka." "Mereka siapa?" "Orang yang mengirim email itu. Orang-orang yang menyebut dirinya bayangan. Mereka bergerak di balik layar, menyingkirkan siapapun yang tahu terlalu banyak." Budeng terdiam. Kata "bayangan" mengingatkannya pada pesan pop-up aneh di ponselnya. "Kalau kau bagian dari mereka, kenapa membantu aku?" "Karena aku tahu rasanya dijadikan pion. Aku kabur 3 tahun lalu, sejak itu mereka terus mencariku. Dan kini giliranmu yang mereka mainkan." Alia menyodorkan flash disk merah. "Ini bukan file biasa, ada lapisan enkripsi berlapis. Aku bisa membukanya, tapi harus di tempat aman." Budeng menimbang-nimbang, lalu mengangguk. "Aku tahu satu tempat." Setengah jam kemudian mereka tiba di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Menteng. Tempat itu milik sahabat lama Budeng, seorang fotografer yang kini sedang tugas ke luar negeri. Aman, setidaknya untuk sementara. Budeng menyalakan laptop, mencolokkan flash disk. Layar segera menampilkan folder kosong. Alia menggerakkan jarinya cepat di keyboard. "Tenang, ini hanya ilusi. Filenya tersembunyi." Beberapa menit kemudian, layar berubah. Sebuah peta digital muncul, menampilkan kota Jakarta dari atas, dengan tanda merah berkilau di satu titik. Budeng mendekat. "Itu, Gedung Perpustakaan Nasional." Alia mengangguk. "Tepatnya lantai bawah tanahnya. Ada ruangan yang tidak pernah dibuka untuk umum." Budeng merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa hubungannya dengan aku?" Alia menatapnya lama. "Itu yang harus kita cari tahu. Tapi lihat baik-baik." Ia menekan tombol spasi. Peta itu terbagi 2, setengah digital yang mereka lihat, dan setengah lagi berupa teks kode. Budeng mengenali angka-angka itu mirip dengan email pertamanya. "Coba baca," kata Alia.
Budeng menuliskannya di kertas, mengganti angka dengan huruf. Perlahan kata demi kata terbentuk. Di bawah buku-buku, kebenaran terkubur. Pintu kedua menunggu di antara halaman yang tak pernah dibaca. Budeng menelan ludah. Teka-teki berikutnya jelas mengarah ke perpustakaan. Tapi apa maksud halaman yang tak pernah dibaca? Belum sempat mereka mendalaminya, suara notifikasi laptop berbunyi. Sebuah jendela chat terbuka otomatis, tanpa aplikasi apapun yang dikenali. Tulisan muncul sendiri, huruf demi huruf. Kau terlalu lambat, Budeng. Pintu kedua akan segera terkunci. Kau punya waktu 48 jam. Budeng merasakan darahnya berdesir. Ini bukan sekadar permainan. Seseorang di luar sana sedang mengendalikan setiap langkahnya, bahkan menembus laptopnya. Alia mengepalkan tangan. Kita harus ke perpustakaan besok pagi. Kalau tidak, semua ini berakhir untukmu. Budeng menatap layar kosong itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan hanya mengejar kebenaran, tetapi juga dikejar oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kebenaran itu sendiri. Bersambung.